di mana polisi ini berhasil mengungkap tindak pidana perdagangan orang atau TPPO jaringan internasional yang menggunakan modus program magang dengan korban ribuan mahasiswa Indonesia. Nggak kebayang ya ini perasaannya mahasiswa tersebut yang excited pengen Betul, magang di luar di negeri. luar negeri. Tapi para korban yang mengira akan mengikuti magang tersebut di Jerman ternyata adalah korban yang dipekerjakan sebagai buruh tidak sesuai dengan jurusan kuliah yang diambil. Ribuan mahasiswa Indonesia diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus pengiriman program magang atau varian job ke Jerman. Pengungkapan kasus berawal dari laporan KBRI Jerman terkait adanya 4 orang mahasiswa yang sedang melakukan program magang di Jerman. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum kemudian berhasil mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang jaringan internasional. Ditemukan sebanyak 1.047 mahasiswa dari 33 universitas di Indonesia menjadi korban. Diketahui perguruan tinggi bekerja sama dengan PT CVGen dan PT SHB untuk mengirimkan mahasiswa mereka ke Jerman lewat program magang kampus mereka. Namun setibanya di Jerman, para mahasiswa justru diminta untuk bekerja kasar tak sesuai dengan jurusan yang mereka ambil. Polisi pun telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. Yang telah disampaikan dan diketahui, mahasiswa tersebut dipekerjakan secara non-prosedural, sehingga korban tersebut tereksploitasi. Saat ini seluruh korban perlu diketahui sudah ada di Indonesia, ya, berada di Indonesia karena memang kontrak program magang ini telah habis per Desember 2023 yang lalu. Dan Polri telah menetapkan 5 orang tersangka, yaitu ER, A, SS, AJ, dan MJ. Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan kasus TPPO berkedok magang bekerja sama dengan KBRI Jerman, Kemendikbud dan pihak terkait. Dari Jakarta, Denhemi Sanjangbati, Ainus melaporkan. Ya, terjadinya tindak pidana perdagangan orang berkedok magang terhadap ribuan mahasiswa menjadi pertanyaan. Ya, lalu bagaimana pengawasan lembaga terkait hingga bisa terjadi hal ini? Kita akan membahas dengan Direktur Eksekutif Migran Care, Pak Wahyu Susilo, dan pakar kejahatan transnasional terorganisir, ada Bang Fahrur Dalimunte. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wahyu, Bang Dalimunte. Apa kabar? Pagi Mas Gede, Mbak Dian. Iya. Baik. Ya, kita tahu bahwa saat ini kita menghadapi sebuah berita yang cukup memprihatinkan gitu ya, terutama di dunia pendidikan. Bagaimana kawan-kawan mahasiswa ini yang ingin magang di negeri orang ini justru menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Kenapa hal ini bisa terjadi, Pak Wahyu? Ya, pertama-tama adalah kasus ini bukan kasus yang pertama ya. Kita pernah juga menangani kasus juga dengan siasat magang itu mahasiswa-mahasiswa ke Taiwan. Kemudian juga dengan skema magang itu anak-anak SMK itu juga pernah ya bahkan mengalami perbudakan modern di Malaysia. Ini terkait tentu dengan kondisi ekonomi pasca pandemi yang saya kira juga banyak orang-orang yang kemudian juga membutuhkan lapangan kerja. Kami sering menyamakan ini adalah kondisi lapar kerja, sehingga peluang kerja atau iming-iming dengan cara apapun itu banyak sekali kemudian disambut atau kemudian diambil oleh orang-orang yang kepengen memang mendapatkan pekerjaan seperti itu. Nah, ya Pak Wahyu, tapi kita melihat kan ini hubungannya dengan institusi pendidikan begitu. Kenapa ini tidak terpantau dengan baik begitu oleh institusi pendidikan ini? Saya sempat lihat iklan-iklan yang diposting ya di universitas-universitas yang pada awalnya mereka sangat bangga mahasiswanya bisa berangkat ke luar negeri dengan juga mendapatkan upah yang tinggi. Tapi kemudian ternyata misalnya kalau kita baca di
poster-poster atau flyer-flyer yang disebarkan, itu iming-iming yang dikedepankan adalah bekerja sambil atau kuliah seperti itu. Padahal kalau dari penelusuran kami, program ini sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan pendidikan, Ya. karena pihak Jerman itu yang menginginkan tenaga kerja yang murah yang mau bekerja di sektor-sektor yang menurut saya orang-orang Jerman sendiri sudah Tidak mau mengerjakan itu ya, Pak? kerja ini. Gitu. Ya, Bang Fahrur. Bang Fahrur, Ya. ini bagaimana ya pengawasannya seperti itu? Ini kan berarti ada agensi atau institusi yang bekerja sama dengan institusi pendidikan, dalam hal ini universitasnya begitu ya. Ini bagaimana, apakah tidak difilter dari pihak universitasnya agen-agen mana yang akan memberangkatkan mereka, dan apakah ini programnya benar atau enggak gitu loh. Dan apakah betul diduga ini guru besarnya juga main dalam tanda kutip? Ya, jadi kalau memang benar kasus ini terjadi, saya kira praktek yang dilakukan sangat sistematis. Kenapa saya katakan demikian? Jadi koinsiden ya, waktu November lalu saya ada perjalanan ke Eropa, transit di Dubai. Saya bertemu dengan 3 orang calon mahasiswa brand job ini. Jadi saat itu mereka sampaikan, itu rata-rata bukan orang miskin. Jadi mereka memang di awalnya mengeluarkan uang untuk biaya pendaftaran, dan kemudian mereka sampaikan dengan detail bahwa nanti programnya di sana itu adalah program Merdeka Belajar, mereka dikonversi SKS-nya, kemudian tempat bekerja di sana itu sesuai dengan jurusan mereka. Jadi saat penjelasan waktu itu di Dubai, mereka sangat yakin bahwa ini program yang benar dan memang sesuai dengan apa yang disampaikan saat perusahaan-perusahaan ini presentasi di kampus-kampus mereka. Waktu itu kalau tidak salah itu dari Universitas Jambi, ada 3 orang. Dan mereka sampaikan bahwa teman-teman mereka sudah lebih dahulu ke Eropa. Yang mau saya katakan adalah ini sangat sistematis, berbeda dengan kalau TPPO pada umumnya, tadi dari Mark Grenker sebutkan untuk kerja paksa perbudakan, umumnya karena butuh uang dan seterusnya. Ini rata-rata mahasiswa memang ingin jalan-jalan belajar sambil bekerja begitu. Jadi butuh uang. Tapi memang dari berita yang saya lihat, ternyata mereka baru tahu bahwa mereka jadi korban penipuan saat mereka sampai di Jerman. Misalnya apa? Ternyata tidak sesuai dengan pekerjaan yang disampaikan sebelumnya. Justru jadi pekerja kasar. Kedua, justru gajinya misalnya dipotong. Yang ketiga, SKS-nya ternyata tidak bisa dikonversi. Jadi hanya bekerja semata tanpa bisa dikonversi ke Iya, SKS. Bang Fahrur, ini pihak universitasnya tidak mengetahui benar-benar polos, atau mereka termakan dengan kata-kata dan janji-janji manisnya atau testimoni dari si agensi atau institusi yang memberangkatkan itu, atau bagaimana ya? Saya belum bisa jawab, tapi makanya saya katakan tadi ini sistematis ya. Kenapa bisa guru-guru besar, rektor itu teryakinkan gitu. Dan ini makin sistematis lagi ketika ini kan yang berangkat bukan 1, 2, 3 orang, tapi ribuan ini, Bang. Ribuan, dan ini harus melewati mekanisme, ada hubungan antar negara melalui kedutaan. Ada visa yang keluar di sana. Betul. Untuk keluar visa kan bukan sembarangan, tidak bisa. Kalau mungkin apalagi visa Eropa ya, sangat ya. Ini kan cukup susah sekali ini. Susah sekali gitu. Kalau cuma 1, 2 orang misalnya visa wisata dibuat, oke, mungkin bisa lolos. Tapi ini 1000, kok bisa gitu. Jadi saya menduga ya, kalau memang di sini ada dugaan tindak pidana perdagangan orang, saya kira pelakunya bukan hanya dari korporasi yang memberangkatkan, juga bisa jadi ada dari instansi pemerintah maupun dari kampus. Ya, baik. Pak Wahyu, kalau Anda melihat ini kan jaringannya internasional ya. Ini tentu saja melibatkan pemerintah Jerman di sana, ataupun ada pihak-pihak di Jerman sana yang sengaja mempergunakan aktivitas magang ini justru untuk mengeruk keuntungan. Nah, ini kalau kita lihat kan Jerman sebagai salah satu negara maju yang menempatkan hak asasi manusia itu cukup tinggi gitu di dalam pemerintahan mereka. Kenapa hal ini bisa terjadi di negara yang kita bilang semaju dan se-civilized Jerman begitu, Pak Wahyu? Iya, saya kira saya menambahkan apa yang tadi disampaikan pembicara terdahulu ya, bahwa ini sebenarnya adalah pemanfaatan
visa kerja musiman, visa kerja sesional yang menurut saya memang ini kaitannya sebenarnya dengan soal lapangan kerja. Memang lapangan kerja tersedia di situ, tapi hanya untuk musiman seperti itu. Ini yang juga terjadi di Inggris. Di Inggris juga hampir sama ya. Tapi kalau di Inggris itu untuk pekerja, tapi kalau di sini kemudian skemanya adalah skema yang diiming-imingkan adalah magang bagi mahasiswa. Nah, ini yang saya kira memang yang patut ditelusur adalah pihak-pihak sindikat-sindikat yang memang terlibat dalam konteks ini. Karena misalnya ya, bagaimana kemudian jauh-jauh hari mereka memasang flyer atau iklan-iklan seperti ini itu sebagai bagian dari Merdeka Belajar. Bahkan sebelum ada kasus ini itu dibiarkan ya seperti itu. Jadi saya kira saya setuju bahwa keterlibatan dari pihak-pihak dunia pendidikan, bahkan mungkin juga dari pihak-pihak pemerintah lain, pemerintah Indonesia itu juga harus ditelusur dalam konteks ini karena memang ribuan orang sudah jatuh korban ya, menjadi korban dari perdagangan orang atas siasat magang dan kuliah seperti itu. Ya, Bang Fahrur, ini singkat Bang Fahrur, ini langkah apa yang harusnya dilakukan oleh kepolisian maupun kerjasama dengan Interpol tentu saja ya, untuk mencegah kasus-kasus seperti ini, tindak perdagangan orang dengan kedok mahasiswa magang? Kalau langkah selanjutnya sebenarnya kita sudah punya contoh ke Jepang. Jadi ada G2G Agreement, perjanjian Indonesia dengan Jepang. Yang sekarang juga sedang disusun adalah perjanjian Indonesia dengan Australia. Jadi harusnya untuk konteks magang, kerja paruh waktu dengan status mahasiswa, harusnya itu dibalut dalam kerjasama pemerintah bersama pemerintah. Apalagi kan sebenarnya hubungan kita Indonesia dengan Jerman cukup erat. Tadi dengan Inggris juga cukup erat. Jadi kalau memang ini mau dilembagakan, harusnya harus ada payung hukum kerjasama antar lembaga pemerintah dengan pemerintah. Gitu. Jangan dibiarkan dikerjakan oleh swasta ataupun penyalur ilegal. Iya, baik, terima kasih Pak Wahyu, Bang Fahrur atas informasinya hari ini dan sudah bersedia bergabung bersama kami di iNews Today. Selamat beraktivitas. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini Cak, kita sekali lagi dihadapkan pada sebuah fakta bahwa sebenarnya dari kejadian ini kita bisa mengaca nih bahwa sebenarnya lulusan kita itu sangat membutuhkan sekali pekerjaan. Dan di Indonesia mungkin dirasa lapangan pekerjaan ini tidak cukup untuk menampung mereka, akhirnya mereka terlena dengan bujuk rayu untuk mencari pekerjaan, penghidupan yang lebih layak di luar negeri. Betul. Nah, ini apalagi di luar negeri ya. Betul. Mereka merasa bahwa kalau di luar negeri nanti saya pulang saya dapat CV yang bagus seperti itu ya, dengan semangat yang seperti itu, pengen mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Malah ketipu. Betul, ini menjadi pelajaran buat kita semua ini pemirsa.